Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Salomo membangun ya dari semua yang terbaik ya, batu, bahkan dikatakan tidak ada suara. Ya, dalam pembangunan itu tidak ada suara, ya tidak ada bunyi-bunyian apapun ketika dia mendirikan bait Allah itu. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa ya saking Salomo itu menghormati Tuhan. Ya, dan dia sangat-sangat mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, dia tidak mau ada suara palu, ada suara gergaji atau apapun juga. Tapi kemarin kita sudah baca Tuhan berfirman kepada Salomo ya mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapan, melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku, tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Jadi bukan soal mewahnya, bukan soal megahnya, bukan soal apa-apanya, tapi asalkan orang-orang itu yang membangun rumah Allah itu termasuk Salomo sebagai raja hidup taat dalam ketetapan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberkati dan hadir di sana. Ayat 20 sekarang, ya dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 20. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas. Lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, dan rumah itu seluruhnya juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain dari hasta itu 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Ini kita banyak bicara tentang ukuran-ukuran ya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukurannya dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding dengan yang lain. Sedang sayap-sayap ke arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya, dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Ya, saudara, ini tidak terlalu banyak pembahasan ya, tetapi kita melihat di sini konsep bait Salomo ya itu menyerupai sebuah istana untuk Tuhan ya, daripada sebuah tempat ibadah. Sebagai tempat tinggal untuk Allah, bait Allah cocok untuk dihiasi dengan indah. Ya, dan ukuran di dalamnya kecil karena sebagian besar orang beribadah berkumpul di luar. Ya, jadi ini lebih kepada kayak istana bagi Tuhan dia bangun. Ayat yang ke-27, maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Dengan sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya, dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan buah mengembang. Ya, kita lihat juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Wow, lantainya dari emas, saudara ya. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas ya, juga pada kerub dan pohon korma itu disalutkannya emas. Dengan demikian ya, jadi
Pada kerub dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar. Itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi empat. Dan 2 pintu dari kayu sanobar dan 2 papan pintu dari pintu yang satu dan pintu dilipat. Demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipi pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Siu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya, dan sesuai dengan segala rancangan-rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Dikatakan di sana dia melapisi ya mesbah dengan kayu aras ya, dan kata Ibrani di sini saudara ya, kayu aras itu dikatakan ya, emas itu melambangkan ya sesuatu yang mahal, sesuatu yang bernilai tinggi. Dan untuk Tuhan, saudara, Salomo tidak main-main. Semuanya berlapis emas. Lantai dalam berlapis emas, lantai luar berlapis emas. Dia ingin memberi bagi Tuhan semua yang terbaik, tidak main-main, semuanya dilapisi dengan emas. Ya, emas itu artinya kemurnian. Ya, artinya apa saudara, di dalam kita ini mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, itu artinya kita mempersembahkannya di dalam kemurnian. Baik itu pelayanan, baik itu harta, semuanya Tuhan mau kita mempersembahkan dengan ketulusan. Dan emas itu berbicara tentang sesuatu yang murni. Biarlah Tuhan dapati di hidup kita ini, kita semuanya murni di hadapan Tuhan. Sekarang kita lanjutkan 1 Raja-Raja ya, pasal yang ke-7. Istana Salomo judul perikopnya. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. 2, ia mendirikan gedung hutan Libanon. Wow, ia mendirikan gedung hutan Libanon. 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutupi dari atas ya dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Kita lihat di sini ya, Bapak Ibu, dikatakan di sana ya bahwa Salomo membangun istananya 13 tahun baru selesai istananya ya. Dan memang Salomo membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun istananya daripada membangun bait Allah, karena bait Allah dibangun hanya 7 tahun. Ya, tetapi Salomo membangun istananya itu 13 tahun. Dan ini bukan berkaitan dengan prioritas-prioritasnya, tentunya bukan karena ya dia harus membangun rumah yang lebih mewah dari bait Allah, tapi memang karena fungsinya. Ya, proyek pembangunan istananya itu memakan waktu lebih lama karena itu merupakan bagian dari proyek pembangunan gedung dan pusat pemerintahan bagi Salomo itu untuk banyak orang. Ya, dan itu sangat besar, termasuk barak-barak dan juga perumahan untuk ya istri dan haremnya ya. Dan dikatakan di sana jadi 13 tahun dia menghabiskan waktu untuk membangunnya. Dikatakan ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali, dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunannya jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu adalah sama buatannya
Dan bagi anak Fir'aun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya itu dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada balok pelataran besar. Jadi memang saudara, zaman dulu itu kan belum ada semen ya, belum ada bata. Jadi mereka itu membangun tembok itu dari batu yang diukir. Ya, kita lihat seperti keajaiban dunia itu Candi Borobudur itu dari batu-batu besar diukir. Kira-kira ya model-modelnya seperti itulah istana pada zaman dulu. Dicari batu yang besar, dipotong lalu mereka ukir menjadi tembok ya, dan kita bisa membayangkan. Dikatakan di sana bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran sekeliling pelataran besar ada tembok 3 dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar batu kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Ya, jadi kita lihat itu adalah istana Salomo yang dibangun ya, dan semuanya juga mewah ya, karena Salomo itu raja terkaya saudara. Kita lanjut sekarang benda-benda logam bait suci ayat 13. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali. Sedang ayahnya orang Tirus tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. 15. Ia membentuk 2 tiang tembaga, tiang tinggi tiang yang satu 18 hasta dan yang dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga, dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu dari tembaga tuangan. Tinggi ganja yang satu 5 hasta dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnya lah pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untayan rantai. 1 jala-jala untuk ganja yang satu dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Saudara ya, kita lihat di sini Salomo memanggil Hiram. Hiram itu adalah seorang tukang yang sangat ahli. Ya, dan Salomo memang memilih tukang yang terbaik yang ada pada zaman itu. Dikatakan ya, Hiram itu dia berasal dari Tirus ya, seorang pengrajin. Dia seorang yang penuh dengan keahlian untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ya, dan dia dijemput dan dia mengerjakan semua pekerjaan yang diminta oleh raja. Ya, dan akhirnya kita lihat di sini ya, Salomo membangun istana dan juga bait Allah itu dengan luar biasa. Ayat yang ke-18, kemudian dibuatnya juga buah-buah delima, 2 berjajar ya. Buah-buah delima yang 2 berjajar berkeliling pada jala-jala yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu. Demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung. Tingginya 4 hasta, yakni ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu di sebelah atas sekali lewat jala-jala yang melilit perut ganja itu. Dan buah-buah delima ada 200 berjajar berkeliling pada ganja yang satu, demikian juga pada yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamai Yakin. Ya, ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. Kemudian dibuatnya lah laut ya, tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, yang dapat dilihat berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya.
Dan di bawahnya tepinya ada gambar buah labu mengelilinginya sama sekali 10 dalam sehasta. Merangkum laut itu berkeliling labu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Ya, kita lihat saudara, laut itu adalah sebuah tangki yang sangat besar ya, dan dirancang dan digunakan untuk upacara pembasuhan para imam. Ya, dan tangki itu terletak di pelataran bait Allah di dekat mezbah kurban bakaran. Di tempat itu imam-imam membasuh diri mereka sebelum mereka mempersembahkan kurban untuk mereka boleh masuk ke bait Allah. Jadi sebelum mereka masuk itu mereka ya membasuh dirinya. Kalau sekarang itu seperti orang muslim ya, itu ngambil air wudhu, membasuh tangan, kaki. Jadi imam-imam juga dulu seperti itu. Tapi di zaman perjanjian baru kita tahu dan percaya Yesuslah yang sudah membasuh seluruh ya kotoran di hidup kita. Dan kita ini dilayakkan untuk menghadap kepada Tuhan. Jadi laut itu adalah sebuah tangki besar ya untuk tempat pembasuhan. Dikatakan di sana ya, dan laut itu menumpang di atas 12 lembu. Ya, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala. Seperti bunga bakung yang berkembang, laut itu dapat memuat 2000 bat air. Jadi itu semacam penampungan air untuk para imam kalau mereka datang. Mereka cuci tangan di sana, membasuh diri dan membersihkan diri sebelum mereka masuk ke ruang kudus ya. Selanjutnya dibuatnyalah 10 kereta penopang dari tembaga, 1 kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya dan 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penopang itu, ada papan penutupnya dan ada papan diapit oleh bingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu dan kerup. Dan demikian juga pada binatang itu di sebelah batas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karangan. Ya, ada karangan-karangan bunga yang tergantung. Pada 1 kereta menopang ada 4 roda tembaga dengan poros tembaga dan pada keempat penjurunya ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sangga-sangga itu dituangkan ya, dan di sebelah luar dikatakan di sana di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga. Dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu menonjol ke atas 1 hasta. Mulutnya itu bundar buatannya sebagai rumpuan dan dalamnya 1,5 hasta. Ya, juga pada mulutnya itu ada ukiran. Tetapi papan-papannya menutupinya 4 persegi ya, dan dikatakan di sana ya 4 persegi jadi tidak bundar. Saudara, kalau kita dilihat di sini ini semua tentang bagaimana Salomo itu membangun rumah Tuhan. Dan ya dengan semua yang terbaik, bahkan tukang-tukang yang terbaik. Nanti saudara bisa baca sendiri, habiskan pasal ke-7 ini sebab terlalu panjang dan itu ya hanya tentang barang-barangnya saja. Saudara boleh baca dan kita akan lanjutkan besok ya, tentunya di pasal yang ke-8. Saudara, ya saya percaya bahwa ya kita ambil makna hari ini ya, tentang bagaimana Salomo membangun semua barang yang terbaik, ya tukang yang terbaik dan semua ya dengan cara yang sudah diperhitungkan karena ini pembangunan bait Allah. Karena itu ya kita belajar bahwa memberi bagi Tuhan itu harus yang terbaik, waktu, tenaga, bahkan apapun yang kita beri, sebab Tuhan juga akan balaskan yang terbaik bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami belajar dari firman-Mu. Bagaimana Salomo bersungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Semua peralatan bahkan orang yang bekerja dipilih orang-orang yang terbaik. Ajar kami juga untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara. Apa yang kami lakukan semuanya dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biar pimpinan-Mu ada atas setiap kami, Bapa kami yang setia mencari wajah-Mu.
Biarlah Tuhan terus bawa kami Tuhan mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka dalam persoalan Tuhan yang terikat dengan dosa Engkau bebaskan, yang terikat dengan masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja ketika kami bertobat. Berkati yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang terbaik. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Letakkan tangan-Mu di bagian sakit, berkatakan, Saudaraku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan dan pemulihan. Kau juga Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang bergumul bagi rumah tangga, bagi suami Tuhan, jamah Tuhan agar terjadi pemulihan. Berkati Bapa bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Bapa, Engkau terus memberkati tanahnya, udaranya, lautnya, semuanya Tuhan dalam perkenanan dan berkat Tuhan. Juga berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada Tuhan, Engkau juga memberkati senantiasa. Berkati juga Bapa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan beri yang terbaik, dan biarlah hujan pertobatan tercurah atas setiap bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan hari ini untuk menerima berkat-Mu. Karena itu saudara terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.